Hai guys, selamat datang kembali di channel saya Dris Satria, orang awam yang suka ngomongin bola. Ini adalah kepingan terakhir dari rangkaian prediksi saya untuk liga-liga Eropa guys. Kalau kalian lihat video-video saya sebelumnya, saya sudah bikin prediksi untuk Liga Inggris, saya juga sudah bikin prediksi untuk La Liga. Dan di video kali ini yang terakhir saya ingin bikin prediksi juga untuk Serie A guys, Liga Italia. Jadi siapa sih prediksi saya untuk juara Serie A untuk musim ini, untuk musim 2021-2022. Serie A musim ini itu untuk juaranya tuh susah untuk diprediksi. Karena tim-tim di Serie A itu sekarang kekuatannya itu lebih merata. Jadi nggak ada perbedaan gap yang besar seperti dulu 2 musim sebelumnya ketika Juventus masih berjaya. Itu kan Juventus kekuatannya itu kan gapnya itu besar banget dibanding tim-tim lainnya gitu. Jadi Juventus di sini, tim-tim lainnya itu di bawahnya. Tapi sekarang ketika Juventus sudah nggak kuat lagi, jadi Juventus ini kan benar-benar terkena dampak dari pandemi COVID-19. Jadinya Juventus mulai musim kemarin itu sudah mulai melemah dan sekarang Juventus tuh sudah nggak di atas seperti ini lagi, jadi gapnya sudah nggak gede lagi, jadi Juventus sekarang sudah mulai turun dan sekarang Juventus juga sudah mulai kesusahan untuk menang terus gitu guys. Dan sekarang itu tim-tim di Serie A itu kekuatannya itu lebih merata, lebih sama, gapnya itu nggak seperti dulu lagi. Jadi tim-tim seperti Inter Milan, AC Milan, Napoli, Juventus, Roma itu punya kekuatan yang hampir sama dan itu bikin Serie A musim ini itu seru banget karena susah banget untuk diprediksi siapa juaranya karena mereka ini tim-tim ini tuh Napoli, AC Milan, Inter Milan, Roma juga itu sering menang guys dan mereka sering mendapatkan poin kemenangan. Jadinya tim-tim ini banyak sekali yang prospek bisa menjuarai Serie A. Meskipun juara Serie A musim ini itu susah untuk diprediksi, tapi saya tuh hampir yakin kalau Juventus itu nggak bisa jadi juara lagi. Jadi saya nggak menjagokan Juventus dan saya pesimis Juventus bisa juara lagi di Serie A musim ini. Bahkan Juventus itu kok sudah masuk 4 besar aja itu sudah pencapaian bagus banget untuk Juventus musim ini. Karena dilihat dari permainan mereka selama ini, jadi permainan awal-awal Serie A di musim ini itu Juventus tuh masih belum meyakinkan. Jadi seperti di musim sebelumnya penyakit dari Juventus ini lini tengahnya yang nggak kreatif itu keulang lagi di musim ini. Jadi di tengahnya itu masih ada Bentancur, masih ada Rabiot, masih ada Ramsey. Meskipun sekarang ketambahan Locatelli, tapi tetap aja masih minim kreativitas dan permainannya masih belum kebentuk gitu. Jadi permainan Juventus ini masih amburadul gitu di tengah. Jadinya saya pesimis Juventus itu bisa juara. Saya padahal tuh awal musim ini saya tuh yakin wah Allegri balik nih ke Juventus. Allegri ini merupakan pelatih yang bisa membawa Juventus juara. Tapi ternyata Allegri ini kalau menurut saya nggak jauh beda dengan Pirlo gitu. Nggak bisa memperbaiki lini tengah dari Juventus. Dan Juventus nih lini tengahnya hampir sama kayak musim kemarin. Jadi minim kreativitas, terus pembangunan serangannya juga nggak rapi seperti itu. Dampak Allegri balik kembali ke Juventus, balik kembali melatih Juventus ini masih belum kelihatan sampai sekarang. Karena setelah kehilangan Ronaldo kan musim kemarin tuh jadi mesin golnya Juventus. Jadi kehilangan Ronaldo itu benar-benar merugikan Juventus. Dan penyerang-penyerang sekarang itu nggak ada yang bisa sehebat Ronaldo. Morata itu di Juventus tuh mendingan dibanding dulu dia di Euro main sama Spanyol sering bego, sering nggak bisa bikin gol. Dan selama dia di Juventus itu dia lumayan lah ada kontribusi untuk bikin gol, tapi dia nggak bisa selalu konsisten seperti Ronaldo dulu yang selalu konsisten. Jadi Morata ini kadang angin-anginan juga, kalau dia main bagus dia bisa bikin gol, kalau enggak ya nggak ada kontribusi sama sekali. Dan
Dybala pun belum menemukan ketajamannya gitu. Setelah dia cedera, dia kembali lagi dan belum tajam. Dan mesin golnya Juventus itu kan Ronaldo. Jadi setelah Ronaldo ini cabut dari Juventus, itu belum ada sosok yang bisa benar-benar menggantikan Ronaldo di Juventus. Dan lini tengahnya cuma ketambahan Locatelli, dan Locatelli pun itu kan cenderung defensive midfielder, jadinya nggak begitu kelihatan dampaknya sampai saat ini gitu loh. Jadi lini tengah ini masih nggak kreatif, nggak bisa mensuplai bola-bola matang ke depan gitu, dan permainan Juventus ini sendiri pun juga masih belum rapi gitu. Jadi Allegri ini kembali ke Juventus, dia tuh masih belum kelihatan dampaknya yang signifikan gitu. Jadi permainan Juventus yang musim lalu itu masih kelihatan di musim ini. Terus kalau bukan Juventus, siapa prediksi saya untuk jadi juara Serie A musim ini? Saya sih untuk juara Serie A musim ini saya memprediksikan Inter Milan sebagai juaranya. Ya, Inter Milan ini meskipun mereka di musim ini sudah kehilangan Antonio Conte, sudah kehilangan Lukaku, sudah kehilangan Hakimi, tapi kalau menurut saya kekuatannya masih cukup kuat gitu. Dan pelatihnya kan pelatih baru, Simone Inzaghi. Tapi kan Simone Inzaghi ini dapat warisan pemain-pemain yang sudah bagus dari zamannya Antonio Conte gitu. Dan kehilangan Lukaku itu bisa ditambal oleh kedatangan Edin Dzeko sama Joaquin Correa, dan ada Lautaro Martinez juga yang masih bermain untuk Inter. Dan Inter itu di pertandingan-pertandingan awal Serie A ini juga sering banget bikin banyak gol gitu. Jadinya kehilangan Lukaku ini ya meskipun memperlemah Inter sedikit tapi nggak signifikan. Inter masih tetap kuat sekali. Inter masih kalau menurut saya sih masih tetap calon juara kuat untuk menjuarai Serie A musim ini. Ya, saya menjagokan Inter untuk jadi juara lagi di Serie A musim ini. Dan itu artinya kalau Inter juara lagi musim ini, itu mereka bisa dapat 2 bintang di jersey mereka. Karena sekarang ini kan Inter sudah 19 kali memenangkan Serie A. Kalau mereka musim ini memenangkan Serie A lagi, itu artinya mereka sudah memenangkan Serie A sebanyak 20 kali dan berhak menambahkan 1 bintang di jersey mereka. Jadi Inter jadi satu-satunya tim di Serie A yang dapat 2 bintang di jersey mereka. Jadi bintang di atas logo di jersey mereka. Terus bagaimana peluang dari tim-tim lain? Kalau menurut saya tim-tim yang bisa mendekati Inter Milan ialah Napoli. Karena Napoli dilihat dari awal-awal pertandingan ini mereka cukup meyakinkan, permainan mereka bagus, mereka mendominasi, mereka juga sering menang besar. Jadi Napoli ini yang menurut saya cukup bisa mengganggu Inter Milan. Dan AC Milan gimana? AC Milan tuh saya takutnya sih di awal musim ini sih mereka bermain dengan bagus, tapi saya takutnya penyakit di musim kemarin tuh terulang. Jadi mereka bagusnya itu cuman di awal-awal aja, nanti di tengah musim, di akhir musim itu seperti bensin mereka itu seperti sudah habis gitu, dan bakal menurun seperti itu. Dan jadinya saya nggak menjagokan AC Milan karena AC Milan nih konsistennya tuh kadang itu di depan-depan aja gitu. Tapi ya semoga musim ini mereka bisa lebih kompetitif lagi, lebih penyakit di musim lalu nggak terulang lagi, jadi mereka bisa lebih konsisten. Ya, tapi kalau dibandingkan AC Milan sama Napoli, saya sih masih merasa saya masih yakin kalau Napoli itu lebih kuat daripada AC Milan. Terus bagaimana dengan AS Roma? AS Roma kan musim ini kedatangan pelatih yang cukup hebat, yaitu Jose Mourinho. Mourinho ini kan sering banget memenangkan liga, sering banget dapat trofi. Dan di awal pertandingan di Serie A ini Roma ini kan juga sering menang meyakinkan, dan mereka mendatangkan Tammy Abraham dari Chelsea. Ketika Tammy Abraham di Chelsea itu jarang dimainkan di era Thomas Tuchel. Dulu di era Frank Lampard Tammy Abraham ini sering main, tapi sejak di era Thomas Tuchel nih Tammy Abraham
tersingkirkan dan jarang main, dan hidup kembali ketika Tammy Abraham ini dibeli oleh Roma dan sering diunggulkan oleh Jose Mourinho untuk jadi penyerang utama. Jadi akhirnya Tammy Abraham ini seperti hidup kembali karena Tammy Abraham ini bisa membuktikan kalau dia tuh jago bikin gol gitu. Terus bagaimana peluang AS Roma untuk jadi juara Serie A musim ini? Kalau menurut saya sih agak susah ya, karena Jose Mourinho ini sudah nggak sehebat dulu lagi. Jadi kok seingat saya Jose Mourinho ini masih hebat tuh ketika dia melatih Real Madrid, dan setelah dia melatih Real Madrid dia kan ke MU. Di MU ini pun dia juga kehebatannya sudah menurun gitu, dan di Real Madrid itu kan sudah lama sekali, dan ketika di MU dia sudah menurun, di Tottenham dia nggak dapat apa-apa, terus sekarang dia ke AS Roma. Dan kalau menurut saya sih Jose Mourinho ini sudah nggak zamannya lagi lah, sudah susah sih kalau menurut saya untuk jadi juara lagi. Oke, itu adalah prediksi saya untuk juara Serie A musim ini, musim 2001-2022. Saya menjuarakan Inter sebagai calon juara terkuat, jadi Inter bisa juara lagi musim ini. Apakah kalian setuju dengan pendapat saya, dengan prediksi saya? Kalau kalian nggak setuju atau kalian punya pendapat lain, silahkan komen di bawah ya guys. Terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Kalau kalian belum subscribe channel saya, silahkan subscribe duluan ya guys, karena subscribe itu gratis, subscribe itu nggak bayar. Dan kalau kalian suka dengan video saya, kalian suka dengan sepak bola, silahkan subscribe dulu channel saya. Terima kasih ya guys, kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Ciao.